tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Selanjutnya sebelum kita mulai bagi mohon maaf sebelumnya bagi warga yang di sebelah selatan bisa merapat ke depan sini agar bisa mendengarkan secara langsung nantinya tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ayah kita Bapak Abdul Kamil. Oke, sudah baik. Untuk selanjutnya adalah sambutan sekaligus tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Lurah, Bapak Abdul Kamil, SSI, Mesos, MM, NLB, dan beliau sudah hadir pada tengah-tengah kita. Dan mari kita dengarkan dengan seksama sambutan beliau dan sekaligus tausiah beliau. Barangkali nanti ada nyeletuk di hati kita, bisa disimpan baik-baik. Baik, kata Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang begitu banyak melimpahkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua hingga di malam di sore yang penuh berkah ini, insya Allah 14 hari yang ke-14 ya, di hari Ramadan, insya Allah nanti malam yang ke-15 ya. Oh, nanti malam sudah 16 ya. Masya Allah ya. Makanya tadi malam saya lihat bulan sudah purnama gitu ya. Secerah Bapak dan Ibu-ibu yang ada di sini. Ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa yang Allah limpahkan kepada kita semua, dan hendaklah kita sebagai hambanya tiada henti-hentinya untuk senantiasa menyampaikan dan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya, selawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena beliaulah kita diperkenalkan, kita diberi tahu ya, bahkan dimengerti tentang indahnya, manisnya dan nikmatnya di Islam sebagai rahmatan lil alamin, dan juga karena beliau belalah kita dipersaudarakan dalam ukhuwah Islamiyah. Yang kami hormati Bapak Ketua RW, Ketua Takmir, para alim ulama, para guru, para asatidz, tokoh masyarakat, dan juga rekan kami Pak Sugino dari Babinsa Kelurahan Tegal Gede, dan seluruh hadirin hadirat jamaah di Masjid Nurul Mutaqin Jalan Batu Raden yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki malam yang ke-16 di bulan Ramadan. Artinya apa? Artinya 15 hari yang lalu kita sudah lalui bulan Ramadan. Kemudian pertanyaannya bagi kita semua adalah, apa yang sudah kita lakukan selama 15 hari di bulan Ramadan ini?
2 bulan yang lalu coba kita flashback ya. Senantiasa kita berdoa, bahkan guru-guru kita, bahkan para imam di masjid, di musola juga senantiasa melafalkan doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita senantiasa minta kepada Allah, ya Allah, berkahilah bulan Sya'ban kami, bulan Rajab kami ketika kita masih sampai di bulan Rajab, dan juga bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kita di bulan Ramadan. Hari ini Allah kabulkan permohonan kita. Allah tunaikan janji-janji Allah yang telah senantiasa kita aturkan. Apa? Kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Pertanyaannya kemudian, apa yang telah kita persiapkan di bulan Ramadan? Bahkan dalam 15 hari hingga hari ini, apa amalan yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan? Apakah cukup dengan puasa di siang harinya, ataukah cukup dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti taraweh, witir, dan tadarus Al-Quran di malam harinya mungkin? Nah, ini menjadi sebuah renungan bagi kita agar apa? Agar Ramadan yang 15 hari yang telah lalu ini bisa menjadi sebuah pelajaran. Mari kita hitung kembali berapa banyak mungkin puasa yang kita lewatkan. Artinya mungkin sempat modal nih, kecuali ibu-ibu nih. Menabi ibu-ibu kan sudah utur sakit. Namun bapak-bapak ini kan berjuga utur sakit. Kenapa? Tergantung nggak bisa. Apa sedang safar atau mungkin sedang sakit. Tapi insya Allah kita tidak menginginkan keduanya. Ya, kecuali safar dalam hal-hal yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang ada kendala terkait dengan pelaksanaan puasa kita, maka tentu ini menjadi catatan untuk 15 hari yang terakhir ini, gitu ya. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini yang terkhusus, yang biasanya kita dengar senantiasa dilantunkan para ustadz, para asatidz, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaihimusyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Pertanyaannya, siapa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam ayat ini Allah memanggilnya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya hanya orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan memang hanya orang-orang yang beriman yang akan memenuhi panggilan Allah. Ya. Karena puasa kalau hanya menahan lapar dan dahaga, insya Allah mudah. Anak kita yang kelas 1 SD sudah bisa belajar. Kalau mungkin tidak kuat, ya puasanya sampai zuhur ya. Anak saya yang menginjak kelas 2 itu selalu tanya, ya itu adzan zuhur sama adzan maghrib sama ya? Iya, persis blok gitu. Nah, kalau yang dewasa ini jangan sampai keliru gitu ya. Nah, jangan sampai adzan zuhur dianggap adzan maghrib, karena tidak ada bedanya itu. Cuma yang membedakan adalah cahaya di luar sana lebih terang atau lebih gelap. Yeah. Nah, kenapa Allah mengajarkan, memerintahkan melaksanakan ibadah puasa? Ternyata kalau kita memahami rukun Islam, bapak dan ibu-ibu kadang dan boleh campur, kadang ngakui bahasa Indonesia karena kata orang yang betul kadang kok juga dulu. Gimana? Kata betul anak teh betul. Oh, betul saja. Oh, betul saja. Nah, rukun Islam itu kalau kita ibaratkan Bu, ya sebenarnya sederhana. Ini hanya mengibaratkan saja. Sebagaimana misalnya saya megang mic ini dengan kelima jari saya. Ya. Rukun Islam itu sebagaimana saya megang mic dengan kelima jari saya. Bagaimana kita bisa memegang mic ini? Misalnya ini sebuah dinul Islam,
yaitu kita bisa menggenggam dengan kuat ketika kelima rukun Islam itu kita laksanakan dengan baik. Ya, bagaimana jika kemudian salah satu dari rukun Islam itu tidak bisa kita laksanakan dengan baik? Ya, tentu misalnya dengan adanya rukun syar'i. Ya apa? Kita coba ambil rukun Islam yang paling akhir, yaitu yang kelima, yaitu apa? Melaksanakan haji apabila mampu. Ya, anggap aja melaksanakan haji itu jari kelingking kita, Bu. Ya, jari kelingking kita. Jika kita tidak pegang, maka mic ini tidak akan jatuh, masih, ya kan? Kecuali yang bersangkutan sudah mampu diberi rezeki lebih oleh Allah, ya kan? Kemudian ketika ditanya oleh para ustadz, para yai, orang tuanya mungkin kenapa ada berangkat, belum ada panggilan. Loh, yang manggil siapa? Tidak tahu. Padahal Nabi Ibrahim sudah manggil kita. Ya, makanya kemudian orang yang melaksanakan ibadah haji maupun melaksanakan ibadah umroh itu senantiasa melakukan talbiyah, ya, labbaik Allahumma labbaik, gitu kan? Kami memenuhi panggilan ya Allah. Ya, jika kita memang mampu, maka tunaikanlah. Minimal apa? Masukkan rezeki kita dalam tabungan haji. Ya, singkirane tabungannya tidak bisa diambil. Bisa diambil, wah itu gampang bolongnya Pak, ya, gampang pecornya biasa. Nah ini saya tidak jelaskan detail karena saya juga belum haji, tapi ya semoga aja kita semua di sini bisa melaksanakan semua ibadah haji. Karena nunggu panggilan saja, jaraknya terlalu jauh ya. Tapi bersyukurlah yang sudah bisa haji, karena bukan hanya terkait masalah uang, tapi juga terkait masalah kesehatan dan juga masalah kesempatan. Kalau panggilannya terlalu jauh, ini kan 30 tahun, 40 tahun, tapi yakinlah bahwa ketika kita ikhtiarkan, maka tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita ambil misalnya rukun Islam yang keempat, yaitu puasa, zakat. Nah, yang zakat dulu. Ya, walaupun para ulama menyatakan zakat ini urutan yang ketiga atau empat, sebenarnya sama saja. Yang ketiga yaitu zakat. Zakat apa? Ada dua macam zakat yang harus kita pahami sebagai umat Islam. Yang pertama adalah zakat mal, yang kedua zakat fitrah. Ya, kalau dua jari kita tidak megang mic, kita masih bisa megang dengan cukup kuat, Pak. Ya kan? Karena apa? Zakat misalnya kita belum bisa memenuhi. Zakat mal ada haul dan ada nisabnya. Kalau misalnya kita punya harta di rumah yang kita timbun, kita kumpulkan senilai nisab 85 gram emas, ya, nah, ini sambil juga peringatan. Nanti kalau misalnya, oh iya saya tidak tahu, nah, sekarang saya kasih tahu nih Pak. Oke, nanti dihitung lagi tabungannya di rumahnya, emasnya masih ada enggak? Emas perhiasan maupun emas simpanan, ya. Bukan emas-emas yang lain ya. Emas yang bisa dijual belikan itu. Ya, apakah itu kemudian masuk dalam 85 gram emas? Berapa zakatnya? 2,5%. Kapan dikeluarkan zakatnya? Saat memenuhi haul. Haul itu apa? Yaitu mencapai 1 tahun ketika jenengan mendapatkan harta itu. Misalnya tahun sekarang hartanya 85 gram emas itu pada tanggal 15 Ramadan ya, hari ini ya, 15 Ramadan hari ini. Maka kapan ini akan dikeluarkan? Kita cek 1 tahun ke depan. Sekarang 15 Ramadan 1445 Hijriah. Maka 1 tahun ke depan tanggal 14 Ramadan ya, 1446 Hijriah, apakah harta kita masih tetap 85 gram emas atau senilai dengan itu? Ya, kenapa saya sampaikan harus senilai dengan itu? Karena emas bisa berupa uang, bisa berupa yang lainnya. Ya. Berapa? Ya kita cek saja di Google sekarang harga emas berapa. Sederhananya begitu. Jika harga emas anggap saja 1 juta, jika 85 gram berarti 85 juta. Berapa zakatnya? 2,5%-nya dari 85 juta. Sesederhana itu. Jadi kalau kita punya harta 1 triliun, kemudian kita mengeluarkan zakat 2,5 miliar, ini kedermawanan atau
Doliman. Doliman katanya Pak Kiai. Pak Kiai Haji Oleh sudah paham. Kenapa? Seolah-olah bagi kita yang awam 2,5 miliar ini banyak. Tapi kalau 2,5% dari 1 triliun itu ternyata 20 miliar. Zakatnya saja belum nyampe. Dan saya seringkali menyampaikan kepada teman-teman saya dan kawan-kawan saya bahwa zakat itu bukan kebaikan kita. Ya kan? Apa? Zakat itu adalah kewajiban yang harus kita keluarkan. Karena zakat itu sejatinya kotoran dari dalam harta kita yang harus kita keluarkan sehingga harta kita menjadi bersih dan insya Allah akan semakin berkah ke depannya. Kalau punya harta 1 triliun, zakatnya 25 miliar. Kalau kurang dari 25 miliar berarti belum berzakat. Jangan dianggap dia sudah dermawan. Kapan dermawannya? Ketika 25 miliar lebih sedikit. Ya kan? Ya, seperti itu. Kalau kita punya 85 juta, ya nanti dikali ya. Dikali. Karena saya agak bingung juga itu langsung itu ya. 85 juta kali 2,5%. Kalau kita lebih dari itu tetap dikalikan 2,5%. Nah, zakat mal ada ketentuannya, ada holnya, ada nisabnya. Kalau kita perdagangan, pertanian, kemudian peternakan itu beda-beda semua. Nah, nanti itu akan dijelaskan lebih lanjut saja. Kemudian adalah di bulan Ramadan ini juga Allah syariatkan ada yang namanya zakat fitrah atau zakatul nafas, zakat terhadap diri kita. Kenapa kita harus mengeluarkan zakat fitrah? Karena setelah kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kita juga melaksanakan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan, maka Allah juga memerintahkan agar diri kita ini juga bisa betul-betul disucikan dengan apa? Dengan mengeluarkan zakat fitrah yang nilainya juga tidak banyak. Berapa zakat fitrah itu? Ya, kalau kilogram ada yang menyampaikan 25 kilo, ada yang 3 kilo. Ya. Sebenarnya berapa? Ketentuannya yang Rasulullah sampaikan adalah 1 sak. 1 sak itu bukan 1 karung beras ya. 1 sak. 1 sak itu sama dengan 4 mud. 4 mud itu seperti apa? Nah, 4 mud itu ketika buah tangan kita, ya tangan orang dewasa ini dimasukkan dalam beras, ya kemudian diangkat itu 1 mud. Kita ambil saja 4 kali. Nah, itu sama dengan 1 sak. Ya. Ukurannya adalah volume, bukan ukuran berat sebenarnya. Ya, makanya kemudian oleh para ulama kemudian disamakan, dimiripkan dengan kalau kita terbiasa dengan berat ya antara 2,5 kilo dengan sampai 3 kilo. Nah, 15 hari ke depan yang belum mempersiapkan zakat fitrahnya, nah mulai sekarang harus mempersiapkan. Siapakah yang wajib melaksanakan zakat fitrah ini? Semua umat Islam yang memiliki makanan pokok, ya, makanan pokok sampai hari menjelang Idul Fitri, maka diwajibkan untuk dia mengeluarkan zakat fitrah. Kecuali besoknya tidak ada yang dimakan, maka tidak ada kewajiban dia untuk mengeluarkan zakat fitrah. Misalnya ketika dia akan makan sisa 2 kilo atau mungkin 2,5 kilo pas ya, kemudian setelah dikeluarkan tidak ada, maka itu menjadi tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tapi jika misalnya mohon maaf ya, ada 8 asnaf zakat itu yang salah satunya adalah fakir dan miskin menerima zakat fitrah menjelang Idul Fitri, ternyata ketika malam Idul Fitri itu zakat fitrahnya berlebih yang dia terima, bisa sampai setengah kintal misalnya 50 kilo kan. Nah ini kan lebih dari kebutuhan untuk besok melaksanakan Idul Fitri. Harapannya apa? Syariat ini dilaksanakan. Harapannya di hari Fitri semua orang berbahagia, semua orang merayakan kemenangan. Bukannya berarti kemudian kita pamer-pamer baju baru, perhiasan baru, kawan baru. Artinya kita memamerkan bahwa kita ini sudah melewati Ramadan. Kita sudah melalui madrasah-madrasah dan ujian di bulan Ramadan ini. Dan harapannya di bulan Syawal kita lahir kembali dalam keadaan fitrah.
Maka apabila lebih yang dimakan itu harus tetap dikeluarkan 2,5 kilo atau 3 kilo untuk zakat fitrah dirinya sendiri. Jika keluarganya ada lebih dari itu, maka tinggal dikalikan saja. Jika dua jari kita ini tadi kembali ya di rukun Islam itu kita lepaskan misalnya karena kita tidak mampu, karena kita belum bahasanya belum menjadi muzaki, orang yang wajib zakat, maka iman dan Islam masih kita genggam cukup erat ya. Kenapa? Masih ada 3 jari yang ya. Lalu bagaimana kemudian yang ketiga? Tadi yang keempat ini sebenarnya, yang ketiga, rukun Islam yang ketiga apa? Melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ya kan? Nah, ini sebuah kewajiban bagi kita. Tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sudah dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaihimusyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Harapannya adalah terakhir nanti kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu bagaimana kalau kita tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan? Asalkan ada udzur syar'i, maka itu masih diperkenankan. Apa saja udzur syar'i itu? Yang pertama kalau ibu-ibu datang tamunya ya, yang biasanya tiap bulan itu ya, puasa saja sholat saja yang wajib itu harus ditinggalkan, apalagi kalau bapak-bapak ya salah satunya mungkin ya sedang melaksanakan safar dan dirasa berat untuk melaksanakannya. Kemudian sedang sakit yang itu membutuhkan untuk proses penyembuhan, misalnya harus minum obat dan lain sebagainya, sehingga dibolehkan untuk tidak berpuasa. Lalu bagaimana menggantinya? Ya bisa mengganti dan wajib untuk diganti di hari-hari lain, di kesempatan-kesempatan yang lainnya. Ya, demikian juga hal-hal yang lainnya. Nah, tadi kembali lagi antara puasa dan zakat ini Allah syariatkan di bulan Ramadan ini. Karena apa? Di siangnya Allah perintahkan untuk melaksanakan puasa, di penghujungnya Allah perintahkan untuk melaksanakan zakat, tapi zakat fitrah, bukan zakat mal. Lalu apakah zakat mal harus ditunaikan di bulan Ramadan? Tidak, Pak. Karena zakat mal itu ada haulnya masing-masing, ada waktunya masing-masing. Hikmahnya ketika Allah menurunkan haul yang berbeda-beda, ya kan? Dengan zakat itu agar apa? Agar para mustahik 8 asnaf penerima zakat itu bisa senantiasa mendapatkan santunan dari zakat-zakat kita. Siapakah 8 asnaf itu? Ya paling setidaknya ada fakir, miskin, amil, ya, gharim, orang yang berutang, musafir, ya, kemudian fisabilillah, ya kan, berjuang di jalan Allah, kemudian ibnu sabil dalam perjalanan. Nah, yang terakhir ini mungkin yang sekarang ini sudah ada, yaitu hamba sahaya. Ya. Jika kita sudah menunaikan kewajiban zakat itu, maka kita berarti sudah selesai kewajiban kita. Tinggal kemudian bagaimana kita meningkatkan ibadah, amal ibadah kita dengan apa? Dengan memperbanyak sedekah. Nah, baru itu kita memikirkan sedekah. Jangan sampai kemudian kewajiban yang kita harus kita tunaikan ini kemudian kita lupakan, tapi ternyata kemudian kita melaksanakan hal yang sunnah. Ini penting untuk dilaksanakan. Misalnya ya, kita semangat melaksanakan sholat tarawih, sholat maghribnya lupa, sholat subuhnya lewat. Nah, ini kan menjadi aneh, gitu ya. Nah, kembali ke ini. Apalagi di bulan Ramadan ini dan pada saat ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para takmir Masjid Nurul Mutaqin yang telah mengumpulkan demikian banyak donasi dari para donatur, para muzaki, para orang-orang yang mampu di sekitar kita, para dermawan semuanya, dan kemudian disalurkan kepada saudara-saudara kita yang sedang membutuhkannya. Karena apa? Apalagi saya dapat laporan dari Pak RW juga dikumpulkan anak-anak yatim.
Nah, terkait dengan fakir, miskin, dan anak yatim. Nah, khusus anak yatim ini memang tidak masuk dalam 8 asnaf, Bapak Ibu ya. Ya, karena apa? Karena ada anak yatim yang muzaki, hartanya lebih dari nisab, maka dia masuk kategori muzaki yang harus keluar zakatnya. Tapi menyantuni anak yatim ini sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam mukadimah tadi saya mengutip surat Al-Ma'un ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Yaitu mereka yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan orang-orang miskin. Oleh karenanya saya sangat berterima kasih kepada takmir Masjid Nurul Mutakin beserta seluruh donatur, alim ulama yang ada di sini yang telah menyantuni para fakir miskin maupun anak-anak yatim, baik yang ada di sekitar sini maupun ada di seluruh kelurahan Tegal Gede. Karena apa? Jujur Bapak Ibu, kami di kelurahan ini tetap ada keterbatasannya, Pak. Baik keterbatasan tenaga, keterbatasan biaya, keterbatasan waktu maupun dan lain sebagainya. Ketika jenengan telah membantu untuk menyantuni mereka, maka setidaknya kita sama-sama menghindar dari apa yang Allah tanyakan kepada kita tadi dalam surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Pertanyaannya ini sangat ngeri bagi kita kalau kita pahami. Apa? Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Jadi kita puasa menjadi dusta, sholat kita menjadi dusta, tarawih kita menjadi dusta, dzikir kita menjadi dusta, tadabbur Al-Qur'an kita menjadi dusta. Kalau apa? Adzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dan semoga kegiatan ini bisa terus kita laksanakan, kita kumpulkan, dan tidak hanya di bulan Ramadan ini, dan juga tidak hanya di bulan-bulan Muharram, ya, di mana itu menjadi bulan-bulannya anak yatim. Tapi kapan? Sebisa mungkin kalau bisa kita laksanakan setiap waktu kita bisa lakukan. Karena apa, Pak? Anak yatim, kaum fakir dan miskin, makannya bukan hanya di bulan Ramadan saja, Pak. Makannya bukan hanya di bulan Muharram saja. Mereka ketika kita semua butuh makan, butuh pakaian, butuh kasih sayang setiap hari, beliau pun juga demikian. Dan ini menjadi beban tanggung jawab kita bersama. Wabil khusus kami di sini selaku mampu wilayah kelurahan Tegal Gede. Dan kami sekalian bisa sampaikan terima kasih sekali karena ini sudah meringankan beban kami berada di kelurahan ini. Yang terakhir kemudian ya, dari apa yang ilustrasi kami sampaikan tadi, tinggal ada 2 rukun Islam ya. Tangan saya hanya megang mic ini dengan 2 jari. Oke. Apa itu yang 2? Yaitu sholat, yang 1 adalah syahadat. Makanya kemudian Bu, sholat itu menjadi tiang agama. Ketika kita tidak sholat, maka sebenarnya kita sudah tidak bisa lagi megang agama kita. Apa sholat yang diwajibkan? Ya hanya 5 waktu yang Allah syariatkan itu. Yang secara khusus ketika memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Allah tidak hanya perintahkan turun ayat, tapi Allah juga panggil Allah dan Rasulullah melalui peristiwa Isra wal Mi'raj. Karena apa? Karena demikian pentingnya sholat ini. Oleh karenanya, selain kita laksanakan di bulan Ramadan ini, tetap jangan lupakan kewajiban kita yang 5 waktu. Ya subuhnya, ya duhurnya, ya asarnya, ya maghribnya, ya isya. Kalaupun ada udzur syar'i, ya monggo. Ada banyak kemudahan-kemudahan yang telah Allah berikan kepada umat akhir zaman ini. Jika kita dalam perjalanan bisa dilaksanakan dengan qadha, digabung atau dikosor, bahkan diringkas. Atau ada pendapat lain kemudian diqadha, tapi jangan lama-lama atau jangan banyak-banyak. Sampai apa? Sampai lupa. Duhurnya
terlewat berapa kali gitu kan ya. Mojonya berapa kali kan bingung. Nah, saran saya sebaiknya segera dilaksanakan. Dan mungkin pesan kami juga yang terakhir di bulan Ramadan ini, marilah senantiasa kita tingkatkan kembali amal ibadah kita. Masih ada waktu Bapak, Ramadan di 1445 Hijriah ini masih ada 15 hari ke depan, insya Allah. Ini merupakan kesempatan bagi kita. Jangan sampai kemudian kita keluar meninggalkan Ramadan, tapi kemudian kita tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian kita lepas dari Ramadan, kita hanya bisa merasakan lapar dan dahaga saja, namun tidak bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah. Dalam 1 bulan ini kita ditempa, diuji di madrasah Ramadan ini. Harapannya apa? Ya Allah, harapannya kita bisa menghadapi 11 bulan yang akan datang dengan jauh lebih baik lagi. Kita bisa lebih berempati, kita bisa lebih menahan emosi, kita lebih dermawan lagi, kita bisa lebih peduli dengan sesamanya. Dan itulah sebenarnya yang diharapkan adalah khairun nas anfa'akum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling baik manfaatnya dan paling baik memberi manfaatnya kepada manusia yang lainnya. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu fi ila wa min tariq, nasrullah wa batun qarib, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sudah disampaikan. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak atas tausiahnya Pak Abdullah, Pak Abdul Kamil.